Ada hadis yang menyebutkan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun." Janganlah kalian berteman kecuali dengan orang yang mukmin, dan janganlah kamu memberikan makanan kecuali kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini ini sebuah hadis ya. Tapi kalau kita pahami secara letterlek, bahaya Bapak Ibu. Disebutkan dalam hadis, janganlah orang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ada musibah di Cianjur yang kena muslim dan kafir. Kita ingin kasih bantuan makanan, yang muslim doang yang dapat, yang kafir nggak boleh dapat. Apa dalilnya? Hadis ini gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una. Yang kami hormati pengurus DKM Masjid Al-Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat yang turut hadir pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, dan yang kami cintai jamaah Masjid Al-Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tak lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia yang tidak bisa kita tukar dengan nominal rupiah berapapun itu jumlahnya. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Rasul kita, kepada uswah hasanah kita, kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, di bulan yang mulia ini, di hari yang spesial ini, Yaumul Jum'ah, kita duduk bersama-sama di masjid ini dengan niat thalabul ilmi, dengan niat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena insyaallah jika niat kita benar, maka tiap detik duduknya kita di sini akan mengalir pahala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula jika kita mengikuti sebuah kajian, kita niatkan juga dengan niat i'tikaf, dengan niat berdiam diri di masjid. Karena memang menurut pendapat dari mazhab Syafi'i sendiri, i'tikaf itu paling cepat kadar waktu tumak ninah. Tumak ninah itu kurang lebih kadarnya ketika seseorang mengucapkan subhanallah. Berapa detik tuh Bapak? 1 detik, 2 detik gitu ya. Itu paling cepat untuk melakukan i'tikaf. Jadi makanya insyaallah agar pahala kita lebih bertambah lagi, kita niatkan juga duduknya kita
di majelis ini kita niatkan beriktikaf di masjid untuk mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan sebelumnya saya sempat menyinggung tentang 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Yang mana pertama adalah ilmu yang dengannya dapat mengesahkan keyakinan kita, tauhid kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kedua adalah ilmu yang dengannya dapat sah ibadah-ibadah kita, yang mana bisa kita simpulkan ini merupakan ilmu fikih. Dan yang ketiga, ilmu yang dengannya dapat melunakkan hati kita, dapat memperbagus akhlak kita, dan ini bisa kita tarik dengan ilmu yang berkaitan dengan adab, akhlak, dan juga tazkiyatun nafs. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu sempat disinggung juga, kalau begitu di mana posisi hadis tidak disebutkan di antara 3 ilmu yang wajib tadi kita mempelajari hadis? Jawabannya adalah hadis itu masuk ke dalam 3 cabang tersebut. Jika kita ingin mengetahui bagaimana akidah yang benar, maka kita cari hadis Nabi tentang akidah, tentang tauhid, tentang keyakinan. Jika kita ingin tahu bagaimana cara ibadah yang benar, maka ini saya tidak ingin mengatakan belajar dari hadis langsung. Karena untuk mempelajari fikih itu lebih aman dengan cara mempelajari dari mazhab-mazhab yang mu'tabar, mazhab-mazhab yang diakui. Saya tidak merekomendasikan kepada Bapak Ibu jika ingin mempelajari fikih langsung dari hadis, langsung dari Al-Quran. Kenapa? Karena kita orang awam belum punya kemampuan untuk mengolah Al-Quran dan hadis. Kalau kita langsung mengolah tanpa ada ilmu yang cukup, bukannya tambah taat tapi bisa menjadi sesat. Khawatirnya seperti itu. Maka untuk fikih lebih amannya kita mempelajari melalui pemahaman 4 imam mazhab. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin sedikit menyinggung ya. Ada sebagian kawan-kawan kita yang biasanya ketika mempelajari fikih judulnya seperti ini, mempelajari ibadah A sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai Quran dan hadis. Apakah ini merupakan hal yang baik? Nah, di sini ada seorang ulama Maliki mengkomentar, ini al-qaul haq urida bihil batil. Ini merupakan perkataan yang benar, tapi kalau dipahami secara detail, ini malah bisa menjerumuskan orang terhadap kesalahan. Kok bisa? Kan niatnya bagus, belajar fikih melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Salahnya di mana? Salahnya adalah mereka itu tidak melalui jalur pemikiran ulama mazhab yang diakui keilmuannya, langsung mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis tanpa diselingi oleh pemahaman-pemahaman ulama. Nah, ini dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahan. Lalu pertanyaan berikutnya, berarti kalau seperti itu lebih utama mana? Belajar fikih dari hadis dari Nabi langsung apa dari imam mazhab yang 4? Kan kalau dari Nabi langsung ya itu hebat, itu kan sesuai dengan amalan Nabi. Sementara imam 4 mazhab itu bukan Nabi, itu kan. Jadi ngapain kita belajar mazhab? Udah ada hadisnya kok, langsung saja belajar fikih kepada Nabi lewat hadis. Ini juga hati-hati Pak. Ini perkataannya kelihatan keren tapi berbahaya gitu. Mengapa berbahayanya? Karena pada hakikatnya keempat mazhab itu mereka sama-sama mempelajari Al-Quran dan hadis, sama-sama bersumber dari Al-Quran dan Sunnah.
namun mesin pengolahnya adalah pemikiran-pemikiran 4 imam mazhab, baru diproduksi menjadi hukum gitu kan. Ini halal, ini haram gitu kan. Jadi intinya mah sebenarnya mazhab itu adalah mempelajari ibadah atau muamalah dan lainnya dengan sumber sama-sama Quran dan Sunnah, tapi cara mahaminnya yang beda, yang kadang hukumnya juga berbeda. Jadi saya ingin berkomentar, jika ada kajian atau buku bertuliskan tata cara sholat Nabi, lalu orang berpikir, berarti yang tata cara sholatnya selain di kitab itu bertentangan dengan Nabi dong. Kenapa? Karena kan bukunya tulisnya tata cara sholat Nabi, berarti tata cara sholat yang tidak sesuai dengan kitab itu bukan sholatnya Nabi. Apakah ini benar? Jawabannya salah gitu ya. Ini pemikirannya bahaya juga. Kalau kita berpikiran seperti itu, maka kita akan mudah menyalahkan. Nanti kunut subuh tadi bid'ah tuh gitu kan, langsung dicap macam-macam. Jadi bahaya memang. Lalu bagaimana respon kita jika memang ada sebuah kitab yang bertuliskan tata cara sholat sesuai Nabi? Ini sebenarnya harus ada tambahan redaksi, katanya tata cara sholat sesuai Nabi menurut pemahaman penulisnya gitu kan. Itu sebenarnya layaknya seperti mazhab, tata cara sholat sesuai Nabi menurut pemahaman mazhab Syafi'i kayak gitu kan. Tata cara sholat sesuai Nabi menurut pemahaman mazhab Maliki. Jadi jangan sampai kita dikit-dikit mudah menyalahkan dengan alasan kita ini paham langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Padahal 4 imam mazhab mereka sama-sama dari Al-Quran dan Sunnah. Ini intinya masalah klaim ya. Masalah klaim yang intinya jangan sampai kita ribut dengan tetangga, ribut dengan sesama jamaah karena sama-sama mengklaim siapa yang paling sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebelum kita lanjut, saya juga ingin sedikit menggarisbawahi dalam pembahasan ini. Saya kasih contoh ringkasnya. Dalam surah Al-Maidah disebutkan ayat 6-nya, ada tata cara wudu itu kan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai seterusnya. Di situ disebutkan ada 4 rukun wudu. Pertama mulai dari basuh wajah, mengusap wajah, basuh tangan, mengusap kepala, basuh kaki. Ada 4 rukun wudu. Dan di antara keempat rukun wudu tersebut diselingi dengan huruf waw. Famsahu birusikum wa gitu kan. Wa aidiyakum ilal marafiq wa. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, dalam bahasa Arab wa artinya apa? Dan gitu kan. Jika kalian wudu maka basuhlah wajah dan tangan dan pala dan kaki. Nah, di sini coba kita lihat. Ternyata dari ayat ini saja yang berkaitan tentang wudu, ulama itu terbagi menjadi 2 kelompok dalam masalah apakah wudu itu harus berurutan atau tidak. Pendapat pertama, pendapat mazhab kita mengatakan wudu itu harus berurutan gitu kan. Nggak boleh kaki dulu baru tangan baru pala, nggak boleh. Dalilnya apa? Al-Maidah ayat 6. Kemudian ada kelompok kedua mengatakan wudu itu nggak harus urutan. Dalilnya apa? Al-Maidah ayat 6. Nah loh, kok ayatnya sama, suratnya sama, redaksinya sama, hukumnya beda. Mazhab 1, mazhab Syafi'i ini mengatakan wudu itu harus berurutan. Kalau nggak berurutan tidak sah karena at-tartib min arkanil wudu. Sementara mazhab berikutnya mengatakan tidak, wudu itu nggak harus berurutan. Titik perbedaannya di mana? Ternyata titik perbedaannya di huruf waw yang tadi. Kata dan ini nih, ini bermasalah, bukan bermasalah, maksudnya bisa menimbulkan perbedaan pendapat. Kok bisa?
Karena pendapat yang mengatakan wudu itu harus berurutan mengatakan bahwa huruf waw dalam ayat tadi maknanya litartib. Waw itu maksudnya menunjukkan keteraturan. Berarti kalau Allah mengatakan basuhlah wajah dan tangan dan kepala dan kaki, itu artinya harus berurutan. Sementara mazhab yang mengatakan wudu itu tidak harus berurutan, mereka berargumen waw di sini lil jama' untuk mengumpulkan saja, tidak bermaksud untuk berurutan. Contoh, ada guru SD berkata kepada muridnya, nanti pas istirahat ibu tolong minta kepada siswa atas nama Ahmad, Zainal, Nisa, dan Fauzan. Murid-murid ibu tolong masuk ke ruangan guru ketika istirahat. Nah, dalam konteks itu, maka jika yang masuk Nisa dulu, Fauzan dulu, Ahmad dulu, ya bebas gitu kan. Karena memang bu guru itu hanya mengatakan mereka semua yang penting ketika jam istirahat masuk ke ruang guru. Tidak harus Fauzan duluan yang masuk, tidak harus Ahmad duluan yang masuk. Di antara keempat ini, siapa yang masuk duluan maka silakan saja. Dan ini merupakan hujah dari mazhab, di antaranya pendapat mazhab Malik yang mengatakan wudhu itu tidak harus berurutan gitu ya. Itu contoh singkat Bapak Ibu. Satu ayat kata-katanya sama persis, tapi hukumnya kok bisa beda. Karena memang beda cara pemahamannya, itu ya, beda cara pemahamannya. Dan di antara keunggulan imam-imam mazhab adalah pemahaman mereka itu sudah ditahqiq. Apa itu ditahqiq? Dicek ulang kualitasnya. Ini benar gak nih kaidahnya sesuai kaidah pemahaman mazhab A, mazhab B, mazhab C. Karena memang ulama mazhab itu sangat banyak. Jadi mereka melakukan tahqiq atau koreksi kualitas terhadap jalur pemikiran masing-masing mazhab. Jadi cek and rechecknya sudah bagus gitu ya. Nah, ini untuk yang kedua, yaitu ilmu fiqih. Dan yang ketiga, yaitu ilmu yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs dan tasawuf dan lain sebagainya. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyinggung tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan pertemanan. Dan di sini saya akan mencatut dari kitab hadis Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Yang mana Nawa di sini maksudnya nama daerah di Damaskus di dekat Suriah ya, di Suriah. Bukan Imam Nawawi Al-Bantani gitu ya, sama-sama Nawawi tapi beda orang dan juga beda tahun kelahiran. Disebutkan dalam hadis wa an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna rajulan zara akhon lahu fi qaryatin ukhra, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki yang ingin mengunjungi saudaranya yang tinggal di desa lain. Fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan, maka Allah Ta'ala mengutus malaikat untuk mengawasinya, mengawasi orang yang ingin mengunjungi saudaranya tersebut. Falamma ata alaihi qala aina turid, kemudian setelah itu malaikat tersebut mengubah wujudnya menjadi wujud manusia dan menyampiri orang tersebut dan berkata kepada orang tersebut, ingin kemana engkau pergi? Qala uridu akhon li fi hadhil qaryah, saya ingin pergi ke rumah saudaraku di desa ini. Qala hallaka alaihi min ni'matin tarubbuha alaih, apakah kamu punya kepentingan yang mengharuskan kamu mengunjungi saudaramu itu? Maka qala la ghairu anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, saya tidak ada kepentingan sama sekali untuk mengunjungi saudaraku itu di desa tersebut, tetapi saya mengunjungi saudaraku ini murni karena saya mencintainya karena Allah Ta'ala.
Qala, kemudian malaikat berkata, fa inni rasulullahi ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Wahai fulan, sesungguhnya saya ini merupakan seorang malaikat, seorang utusan Allah. Di sini Rasulullah itu maksudnya bukan nabi ya. Rasulullah dalam hadis ini maksudnya utusan Allah, maksudnya malaikat yang diutus kepada dia untuk menanyakan hal tersebut. Sesungguhnya saya ini merupakan malaikat utusan Allah yang ingin menyampaikan pesan kepadamu, wahai fulan, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu tersebut. Jadi Masya Allah ya, dalam hadis pertama ini Bapak dan Ibu kita bisa melihat, jika kita mencintai teman kita, mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan mencintai kita sebagaimana kita mencintai saudara kita tersebut. Jadi memang zaman sekarang Bapak Ibu, banyak pertemanan itu didasari karena berbagai macam motif. Kita berteman karena ingin proyek kita tembus. Kita berteman karena ingin dapat jabatan jika kita mepet sama dia. Atau anak zaman sekarang punya istilah yang namanya pansos. Tahu Bapak Ibu pansos apa? Panjat sosial. Maksudnya ada artis terkenal punya followers banyak. Si orang ini sering main sama artis ini. Tujuannya pansos agar dia ikut terkenal. Nanti kan kalau dia sering main sama artis, artisnya itu akan masukin dia ke story Instagram gitu kan. Jadi sering di-tag namanya. Lalu netizen penasaran, siapa sih teman artis ini? Ikutanlah di follow. Kemudian netizen ingin mengetahui bagaimana keseharian artis ini, tapi lewat temennya. Jadi temennya ikutan banyak followersnya. Jadi sama-sama naik ketenarannya. Nah ini maksudnya istilah pansos ya. Anak zaman sekarang suka mengibaratkan pansos itu bagi orang-orang yang pengen terkenal dengan cara nempel ke orang terkenal. Ada juga pertemanan karena modus lain-lainnya. Nah, di antara semua modus itu ada satu jenis pertemanan yang mana jika kita berteman dengan orang tersebut, Allah akan mencintai kita. Di antaranya adalah pertemanan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya, Masya Allah. Jadi memang jika Bapak ada teman di masjid ini, Bapak lihat nih orang soleh ya gitu kan. Saya kalau sama dia yang niatnya gibah, jadi hilang niat saya. Saya kalau keteman sama dia yang tadinya malas ibadah, jadi semangat ibadah saya. Wah, saya cinta teman saya ini karena Allah. Nah, jika kita mencintai saudara kita karena Allah seperti itu, maka Allah Ta'ala akan mencintai kita pula sebagaimana kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan dalam hadis berikutnya, ini saya loncat-loncat ya, tidak urut karena memang saya lihat ada sebagian hadis yang maknanya sama, jadi saya tidak ikut bahas. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, innama mathalul jalisis sholihi wa jalisis su', perumpamaan teman baik dan teman buruk, kahamilil miski, perumpamaannya seperti penjual misk. Apa itu misk? Jenis minyak wangi. Ini saya jadi inget nih kalau ngajarin anak-anak baca surat Al-Mutaffifin gitu kan. Khitamuhu misk. Sebagian belum bisa, jadi bacanya khitamuhu misk gitu. Khitamuhu misk. Nah gitu kan, kalau sebenarnya khitamuhu misk gitu ya. Tapi nggak bisa nih, susah baca misk, jadinya misk gitu. Oke, seperti pembawa misk, yaitu minyak kasturi, wa nafikhil kir. Nah, nafikh ini artinya
orang yang meniup api. Ini merupakan bentuk kinayah dari tukang besi. Fahamil miski immaan tuhdiyaka wa immaan tabta'a minhu wa immaan tajida minhu rihan thayyibatan. Jika kamu berteman dengan tukang parfum, penjual parfum, kemungkinan ada 3 hal yang kamu lakukan dengannya. Pertama, kamu dikasih hadiah parfum, atau kedua, kamu membeli parfum darinya, atau yang ketiga, kamu ikut terkena harumnya parfum yang dia pakai. Kemudian perumpamaan teman buruk sebagai orang yang peniup api atau tukang besi. Immaan yuhriqa thiyabaka, entah nanti baju kamu ikut terbakar, wa immaan tajida minhu rihan khabithatan, atau kamu terkena bau besi yang tidak sedap. Nah, di sini bisa kita lihat ya, memang dalam pertemanan itu Bapak Ibu, memilih teman-teman yang soleh itu insya Allah akan memberikan kebahagiaan double. Kebahagiaan dunia dapat, dan juga kebahagiaan di akhirat juga kita akan mendapatkannya. Saya teringat Bapak Ibu, ketika Idul Fitri saya diminta untuk mengasih ceramah di daerah SMK Pruden sanaan dikit, ada klaster apa saya lupa namanya gitu ya. Itu klaster dimiliki oleh salah satu ormas besar di Indonesia, yang mana penghuninya semua muslim, dan ada kajian khusus. Dan ketika saya ke sana, itu ada penampilan warga, dan saya kaget. Widih, ini penampilan warganya nasyid gitu kan. Saya pertama kali seumur hidup lihat penampilan warga itu bentuknya nasyid gitu. Biasanya dangdutan Bapak Ibu gitu kan, dangdutan sampai tengah malam gitu kan, atau apalah itu, ngeband gitu kan. Lah ini nasyid, saya bingung kok bisa gitu kan. Oh ternyata untuk tinggal di daerah situ, itu diantara syaratnya harus muslim, dan memang mau belajar dan terkondisikan keislamannya. Jadinya sampai hal yang sekecil penampilan warga pun itu di-setel sedemikian rupa agar bernafaskan Islam. Makanya wah ini lingkungannya sangat ini ya, sangat-sangat mendukung bagi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi memang ini sebuah karunia juga jika kita memiliki tetangga yang soleh dan solehah, yang dapat menghindari kita dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya ingat Bapak Ibu, saya itu kan tinggal di kampung ya, kan kalau Royal ini saya katakan komplek lah. Saya itu tinggal di kampung di Kreo, yang mana itu depan belakang kiri kanan itu masih nyambung saudara, karena memang orang Betawi asli. Dan di situ saya melihat beberapa perbedaan antara orang kampung dengan orang komplek. Di antaranya adalah soal berisik gitu. Nah di sana kalau berisik malam-malam itu lebih sering berisik malam-malam dibanding orang komplek. Mungkin melihatnya karena wah ini semuanya saudara nih gitu kan, nggak apa-apa lah gitu kan, ini saudara semua masih kenal gitu. Jadi mungkin kalau kita berisik nggak apa-apa. Nah ini yang saya temukan di tempat saya tinggal. Tapi kalau di kompleks saya lihat karena memang orangnya tidak kenal, jadinya lebih segan kita untuk melakukan hal yang aneh-aneh. Kalau di kampung saya main ke rumah tetangga tanpa assalamualaikum ya asal masuk aja gitu. Orang ini mesti nyambung saudaranya, ini cingnya siapa, ini cangnya siapa gitu kan. Kalau di kita bisa ditangkap Pak ya gitu. Kalau kita masuk ke tetangga tanpa izin dan lain sebagainya. Jadi memang beda tempat tinggal, beda juga standar, tanda kutip standar sosial yang berlaku di masyarakat tersebut. Kemudian disebutkan dalam hadis berikutnya, saya loncat lumayan jauh. Ada hadis yang menyebutkan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusahib illa mu'minan
wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah kalian berteman kecuali dengan orang yang mukmin, dan janganlah kamu memberikan makanan kecuali kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini ini sebuah hadis ya. Tapi kalau kita pahami secara letterlek, bahaya Bapak Ibu. Disebutkan dalam hadis, janganlah orang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ada musibah di Cianjur yang kena muslim dan kafir. Kita ingin kasih bantuan makanan. Yang muslim doang yang dapat, yang kafir nggak boleh dapat. Apa dalilnya? Hadis ini gitu kan. Disebutkan nggak boleh kasih makan makananmu kecuali orang yang mukmin. Berarti kalau ada bencana yang dapat makanan orang mukmin aja, yang kafirnya mati aja. Nah itu bahaya kalau kita memahami hadis langsung langsung dilahap mentah-mentah tanpa adanya proses pengolahan dari ulama gitu ya. Nah, dalam hadis ini merupakan bentuk anjuran bagi kita, bukan kewajibannya. Nah, kewajibannya ada. Kewajiban bagi kita untuk memilih teman yang baik, itu wajib. Dan kewajiban bagi kita untuk tidak memberikan harta kita kepada pihak-pihak yang tidak amanah atau pihak-pihak yang biasa melakukan keharaman. Contoh, kita ingin bersedekah ke organisasi penculik Tangerang gitu kan. Ya haram hukumnya. Karena memang sudah jelas-jelas organisasi tersebut itu melakukan hal yang haram. Ini maksud dari hadis tersebut. Jika kita mengambil harta, mencari nafkah dengan cara yang halal, maka kita harus mengeluarkannya juga dengan penyaluran yang halal. Jangan sampai kita udah capek-capek nyari barang-barang yang halal, mencari nafkah halal, tapi ketika kita sodorkan harta kita memberikan kepada hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Dan juga dalam hadis ini disebutkan penjelasan bahwa seorang mukmin diminta untuk senantiasa berteman dengan orang-orang yang bertakwa dan juga berbaur bersama mereka gitu. Nah, di sini kita ingin ini ya Bapak Ibu, mengaitkan konteks hadis ini dengan kondisi Indonesia zaman sekarang, yang mana kita hidup di Republik Indonesia, yang mana jumlah kaum muslimin itu merupakan mayoritas, tapi tidak kita pungkiri kita punya juga teman yang non muslim. Nah, apakah kita boleh punya teman yang non muslim? Jawabannya ya boleh ya, boleh saja gitu. Tapi memang jika kita melihat tuntunan Nabi Muhammad SAW, kita itu diharuskan berbuat baik, malahan bukan sekedar berteman, berbuat baik kepada non muslim, tapi jangan sampai ada rasa kecintaan kita dengan mereka gitu ya. Jadi silahkan berbuat baik dengan mereka. Jika mereka undang acara-acara makan, silahkan datang gitu kan. Tapi kita cek dulu, ini ada yang haramnya enggak? Aman, kan teman saya muslim semua, oke silahkan datang gitu. Silakan saja kita bermuamalah. Bahkan Pak, Ibu, saya pribadi punya pengalaman ya. Saya ini sama teman-teman membuat sebuah lembaga pendidikan di daerah Jakarta Selatan, dan kita itu menyewa ruko, pegawai kita hire, dan juga semua timnya kita susun. Awalnya saya ini pengen semua anggota tim saya ini merupakan teman-teman pengajian semua. Kenapa? Karena deket gitu kan orangnya sama kita, dan juga kita tahu bagaimana kualitas keimanan mereka. Makanya kita ingin punya lingkungan kerja yang nyaman. Tapi setelah berjalannya waktu, saya memperhatikan nih, ini kok kalau teman dekat, teman pengajian jadi partner kerja, kok malah repot ya. Kenapa? Mereka sama kita terlalu deket nih, jadinya kadang-kadang mudah menggampangkan gitu, yang mana jadinya banyak tugas yang tidak selesai. Nah, waktu itu saya berdiskusi sama teman kita, ini gimana ya, kita kan ingin memberdayakan orang dekat nih, tapi pasti berdayain malah kayak gini, banyak hal yang tidak tercapai karena memang orang dekat, karena terlalu dekat jadi mudah
gampang kan, ya udah kita sepakati, ya udah yang penting sekarang kita tidak bertumpu kepada orang dekat, yang penting profesional, kita kerjasama dengan mereka. Dan sekarang alhamdulillah lebih terkondisikan seperti itu. Jadi memang untuk muamalah, bahkan untuk rukonya sendiri, ruko yang saya tempati itu yang punya non muslim, padahal lembaga saya lembaga Islam gitu kan. Kenapa di situ? Pertama karena murah, kedua karena memang secara muamalah beliau tidak melanggar akad-akad yang sudah disepakati. Jadi seperti itu ya. Jadi memang untuk masalah muamalah santai saja Bapak Ibu. Mau bisnis dengan non muslim silahkan, jual beli dengan mereka silahkan, selama itu dalam batasan-batasan muamalah. Jangan sampai kita sudah sering dengan mereka, jadinya ibadah kita juga terganggu. Saya punya murid Bapak Ibu, anak SMK fresh graduate baru lulus. Anak SMK nyari kerja bingung, akhirnya dapat link untuk kerja di salah satu pabrik yang dimiliki oleh Tionghoa yang non muslim ya. Beliau non muslim ini yang punya pabriknya. Saya tanya, gimana kerja di sana? Wah, ini Kak, saya kerja di sini kayaknya buat sholat agak susah Kak. Waduh, sholat susah. Habis itu apa lagi? Kerjanya liburnya yang libur panjangnya biasanya Sabtu Minggu, tapi saya libur Sabtu Minggunya 2 pekan sekali Kak, nggak tiap minggu. Wah, kasihan juga ya. Makanya saya nasihatkan kepada murid saya ini, kalau kerja kamu sudah mengganggu ibadah kamu, maka ini konteksnya kamu bisa resign saja gitu kan. Tapi Kak, nyari kerja kan sulit ya itu. Sambil nyari kerja yang lain, makanya kamu juga di situ bertahan sambil ngelirik kerjaan yang lain. Jangan sampai ibadah kamu itu terganggu dengan kerjaan kamu. Karena memang mencari nafkah itu ibadah dan sholat itu ibadah. Sama-sama juga wajib gitu kan. Tapi kalau memang salah satunya jika digabungkan akan merugikan yang lain, maka kita cari kerjaan yang tidak merugikan keduanya, dan itu insya Allah banyak ya. Tidak perlu fokus kepada satu pekerjaan tapi kita ibadahnya malah terganggu. Saya juga pernah Bapak Ibu ya pengalaman bermuamalah dengan orang-orang muslim. Kebetulan saya waktu itu jualan kambing pas Idul Adha, sekarang udah enggak gitu ya. Dapat driver kita kontrak untuk bertugas ngirimin hewan kurban ke rumah-rumah. Saya kaget, ternyata beliau ini tidak sholat gitu kan. Saya ajak sholat, gak mau sholat. Jadi bingung juga ini. Waduh, ini gimana ya ketemu orang yang ketika diajak sholat gak mau sholat. Jadi memang mencari partner kerja, terutama yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai karena pekerjaan kita malah terganggu ibadahnya. Saat itu saya kecolongan. Aduh, nyesel nih ya kerja sama orang yang gak sholat. Karena beliau yang nyupirnya, saya penumpangnya. Saya bilangin minggir buat sholat, susahnya minta ampun gitu kan. Pengen lanjut terus dan tidak mau mengerjakan sholat. Nah itu. Jadi memang ketika kerja pun kita harus mempertimbangkan hal tersebut. Apa? Oke, 1 menit lagi ya. Oke, dan disebutkan dalam hadis berikutnya, Anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqala, sesungguhnya Nabi Muhammad berkata, ar-rajulu ala dini khalilih, seorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu, hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang akan dijadikan teman dekatnya. Jadi ada perbedaan bahasannya antara teman dekat dengan teman kerja. Kalau teman dekat, maka kita diharuskan mencari teman dekat yang sama-sama menasihatkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah, untuk menjaga ibadah kita. Sementara kalau teman kerja, ini bebas cari siapa saja, namun jangan sampai dengan teman kerja ini kita mendapatkan teman kerja yang dapat mengganggu ibadah kita juga. Berkaitan dengan teman dekat, saya ingin cerita kepada Bapak Ibu, cerita asli ya. Tapi saya ingin samarkan pelakunya karena
tidak ada urgensi saya menjelaskan siapa pelakunya. Saya kenal dengan seorang ibu X gitu ya. Dia laporan ke keluarga kami gitu, bahwa sesungguhnya suaminya ibu X ini ternyata sering tanda kutip jajan Bapak Ibu gitu ya. Paham kan jajan? Selingkuh gitu. Setelah ditelusuri segala macam, ternyata suaminya ibu X ini punya teman tongkrongan. Yang satu berprofesi sebagai saya tidak usah sebut ya. Pokoknya profesinya itu impian anak kecil gitu. Duitnya banyak. Kemudian profesi B, C, D, pokoknya ada 4 atau 5 orang teman tongkrongannya. Dan ternyata semua teman tongkrongannya selingkuh juga. Jadi saya lihat ini memang pergaulannya perkumpulan para suami tukang selingkuh gitu. Jadi ketika nongkrong mungkin saling lapor selingkuhannya gitu kan. Maka saya lihat di sini gitu ya, ternyata teman itu bisa mempengaruhi bagaimana kualitas keimanan kita. Ini suaminya ibu X ini sering selingkuh karena mungkin dia merasa perselingkuhan dia itu biasa-biasa saja. Kenapa dia merasakan itu biasa saja? Karena teman tongkrongannya semuanya selingkuh, ya biasa aja gitu kan. Kok teman saya selingkuh semua, saya selingkuh ya hanya melengkapi saja gitu kan. Apa yang biasa terjadi pada pertemanan saya. Jadi memang saya lihat ini lumayan parah juga ya. Bahkan dilaporkan juga ketika suaminya ibu X ini selingkuh, itu selingkuh diantaranya dengan teman kantornya. Dan parahnya lagi teman kantornya itu di kantor sering mencie-ciein suami istri yang sudah nikah. Dijodoh-jodohkan. Ibu A udah punya suami, Bapak B udah punya istri. Di kantor dijodoh-jodohkan, cie ibu A, cie Bapak B gitu ya. Padahal masing-masing sudah punya pasangan sah di rumahnya. Mas saya lihat ini kok kayak gini ya. Tapi pas saya cek ke orang lain katanya itu biasa Ustadz di kantor-kantor katanya zaman sekarang. Waduh. Saya juga kaget ya. Jadi memang dalam memilih teman-teman kerja dan juga dalam memilih partner pertemanan perlu kita perhatikan dengan seksama, terutama di zaman sekarang yang makin banyak kebaikan yang muncul tetapi makin variasi juga bentuk kejahatan yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Sudah waktunya Pak ya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak